soal UNJ-nya semakin kita temukan banyak hal yang janggal, termasuk juga dari pernyataan-pernyataan beliau. Ada pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu sudah di luar batas kewajaran kita. Saya sih sebenarnya mau mengajak diskusi lebih sehat di ruang publik, kita bicara baik-baik di tengah masyarakat supaya jangan sampai ada kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Nah, atas dasar itulah saya membawa bukti kepada Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan temuan-temuan saya, baik RS yang sudah melakukan tindak pidana yang memfitnah saya, ya nanti dipertanggungjawabkanlah, ada undang-undang ITE dan juga KUHP yang harus diselesaikan. Yang kami laporkan ini adalah gara-gara dia mengklarifikasi soal UNJ-nya, semakin kita temukan banyak hal yang janggal, termasuk juga dari pernyataan-pernyataan beliau yang entah itu kepleset, dan aku juga melihat kadang-kadang bukan cuma kepleset, ini ada mens rea-nya gitu. Apalagi dia menuduh saya, dia memfitnah dia. Kan gitu, dia menuduh saya menuduh dia, ijazahnya palsu, paham nggak ini? Jadi itu salah satu, di antara lainnya juga ada kalimat-kalimat yang menurut saya itu delik untuk kemudian mencemarkan nama baik saya, kehormatan saya, itu sangat-sangat terlihat. Jadi itu, jadi kaitannya soal pencemaran nama baik, penghinaan, kehormatan, harga diri saya yang kemudian ada glorifikasi dari yang bersangkutan sehingga membuat orang-orang itu menilai saya ini adalah pemfitnah, saya ini pembohong, penyebar hoaks. Nah, ini saya nggak terima, kan gitu. Di kesempatan hari ini, intinya adalah ini bagian dari rangkaian atau buntut dari persoalan yang berkaitan dengan kekisruhan problem akademik atau pelanggaran akademik dari saudara RS, ya. Dan kemarin kita tahu bersama, saya dan juga ada salah satu alumni dari Universitas Negeri Jakarta, ya, program doktoral yaitu Dr. Richard. Hari ini kami sempat kemudian melakukan audiensi dengan pihak UNJ untuk mempertanyakan keabsahan dari seorang yang bernama RS. Nah, ini karena bahasanya di laporan-laporan pakai inisial, gitu, walaupun kalian semua sudah tahu. Saya pertegas bahwa rangkaian kami melaporkan yang bersangkutan tentu bukan dalam konteks melaporkan ijazah palsu. Itu nggak ada hubungannya dengan hal tersebut. Namun, memang ini rangkaian. Kenapa saya bilang rangkaian? Karena sejujurnya, pasca saudara RS melakukan pertemuan dengan pihak kampus UNJ, tiba-tiba saja beliau memperlihatkan sudah memiliki dokumen ijazah asli dan juga mendapatkan amanah dari pihak kampus UNJ sebagai ya dalam tanda kutip juru bicara, jadi humas dari UNJ untuk mengklarifikasi terkait beliau punya urusan program doktor. Nah, secara kebetulan saya berkomunikasi dengan salah satu alumni dari program S3 yang bersangkutan, itu menemukan ternyata bukan S3-nya itu bukan ijazah yang dia perlihatkan. Ternyata yang dia perlihatkan cuma SKL. Tapi sekali lagi kita tidak bermaksud mau bilang bahwa yang bersangkutan pemilik ijazah palsu atau bukan doktor. Tidak. Tapi kita mau mencocokkan karena yang bersangkutan ketika konferensi pers bicara soal ijazahnya Pak Jokowi. Ya kan? Ya, jadi konteksnya seharusnya kalau Anda perlihatkan ini ijazah S1, ini ijazah S2, ya S3-nya harus ijazah juga. Tapi ternyata yang diperlihatkan adalah SKL, surat keterangan lulus. Rasa penasaran ini kita lakukan penelusuran dan saya mendapat salah seorang narasumber alumni dari UNJ yang kemudian mengatakan sebenarnya yang bersangkutan ini ada masalah dalam konteks akademik. Ya. Apa masalahnya di akademik? Yang ini harus saya klarifikasi. Ketika kemudian kami menemukan yang bersangkutan adalah seorang terpidana pada tahun 2022 yang inkrahnya di 2023, dia sebenarnya melanggar peraturan nomor 13, peraturan rektor nomor 13 tahun 2020. Yang sebelumnya peraturan rektor itu tahun 2018. Yang berkaitan tentang status mahasiswa. Ingat ya, status mahasiswa. Bukan pencabutan gelar. Yang saya gugat atau saya pertanyakan hari ini kepada pihak UNJ kemarin adalah kenapa orang ini melanggar aturan rektor nomor 13 tahun 2020, itu kalau nggak salah pasal 14 atau pasal 15, di mana bunyi dari pasal itu, ya, mahasiswa UNJ dinyatakan gugur apabila kemudian ditemukan sebagai pelaku tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap dari
lembaga peradilan. Tidak dibilang tindak pidana luar biasa, tidak dibilang tindak pidana kecil. Pokoknya kalau sudah terpidana, intinya yang bersangkutan harus GO, harus gugur. Ya. Nah, saudara RS ini benar lulus, benar kuliah, benar ujian, dan diakui oleh UNJ sendiri. Karena kami langsung tabayun. Jadi kita nggak seperti teroris dulu yang datang ke UGM sambil rekam-rekam, marah-marah sama rektor, marah-marah, dan juga bikin konferensi pers yang luar biasa. Kita datang baik-baik, tabayun, dan kita tanya. Bukan kita minta, ini Anda melakukan pelanggaran dan lain-lain sebagainya, harus dicabut. Enggak. Kita pun mengajak orang untuk petisi online, ayo kita dukung UNJ, mendesak UNJ agar mencabut gelar. Itu bukan dalam konteks ketika kita belum bertemu UNJ. Justru rekomendasi untuk kita cabut itu kita merekomendasikan kepada UNJ setelah kita pertemuan dengan pihak kampus, di mana ada pimpinan kampus yang mengatakan bahwa ini akan kita evaluasi bila mungkin, dan bukan bila mungkin, mereka juga memastikan iya benar, ini jelas-jelas dia harusnya kena pelanggaran ini, kan gitu, ada rekamannya gitu kan. Nah, ini yang menurut kami menarik. Artinya ketika ternyata UNJ sendiri mengakui ada problem, ya, ada kelalaian, bahkan kalau saya mau tegaskan, ada kelalaian sehingga meluluskan orang yang seharusnya DO, maka dengan ini kami begitu rasa percaya diri mengundang publik. Ayo publik, kita desak UNJ, bila mana kemudian mereka punya temuan, dan itu temuan itu benar, yang bersangkutan adalah mahasiswa yang seharusnya DO tapi tidak di DO, justru mendapatkan gelar doktor, maka bukan tidak mungkin direkomendasikan untuk lakukan pencabutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.